Halo teman-teman, kembali sama saya Jose Marimadung. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas mengenai pengantar bonus payable. Adapun cakupan materi pada video kali ini adalah pertama nanti akan membahas mengenai definisi dan jenis utang jangka panjang, kemudian bonus payable, jenis dan rating bonds, bond indenture, principal interest rate payment date, dan sebagainya. Sementara kalau untuk penerbitan bonds di luar tanggal bunga dan penerbitan bonds dengan biaya tertentu itu akan dibahas di video kedua dan video ketiga. Nah, bonds payable, non-current liabilities atau utang jangka panjang itu terdiri dari perkiraan sumber daya yang keluar oleh sebab kejadian masa kini. Nah, sumber daya yang keluar itu berupa pembayaran bunga dalam bentuk uang kas atau pembayaran pokok dari utang jangka panjang tersebut. Nah, kemudian yang tidak bisa dibayarkan dalam jangka waktu setahun atau dalam satu siklus operasi, yang mana yang lebih panjang. Nah, contoh dari utang jangka panjang itu ada 5 di sini. Yang pertama bonds payable atau utang obligasi. Kemudian kita akan bahas nanti mengenai wesel bayar jangka panjang. Kemudian utang hipotek atau utang yang dijaminkan dengan aset tetap tidak bergerak, contohnya itu tanah, kemudian bangunan. Selanjutnya ada pensiun liabilities atau utang pensiun, dan yang terakhir adalah lease liabilities atau utang leasing. Nah, utang leasing ini adalah utang yang bentuknya berupa barang modal. Misalnya kita ingin membeli mobil, kemudian datang ke perusahaan leasing, nanti perusahaan leasing akan menyediakan mobil, kemudian nanti kita akan membayar cicilan kepada si perusahaan leasing. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa utang jangka panjang itu punya beberapa perjanjian dan pembatasan tertentu. Kemudian kita masuk ke bahasan selanjutnya adalah tipe-tipe dari bonds. Nah, tipe dari bonds di sini Keso membagi menjadi 5. Yang pertama secure dan unsecured atau debenture bonds. Nah, sesuai dengan namanya, kalau dia itu secure, berarti bondsnya punya jaminan tertentu. Kalau hampir mirip dengan yang mortgage payable atau utang hipotek tadi. Kalau utang hipotek kan jaminannya tadi aset tetap tak berwujud. Nah, kurang lebih kalau di bonds yang secure kira-kira begitu, teman-teman. Kemudian kalau unsecured berarti utang obligasinya itu tidak menggunakan jaminan tertentu. Nah, kemudian term, serial, dan callable bonds ini berdasarkan jatuh temponya. Kalau term itu berarti jatuh temponya pada satu tanggal, itu seperti yang kita biasa pelajari. Misalnya obligasi jangka waktunya 5 tahun, maka 5 tahun selanjutnya obligasi akan jatuh tempo. Kemudian kalau dia serial, berarti tanggal jatuh temponya ada beberapa gitu. Kemudian kalau callable bonds itu adalah obligasi yang bisa dilunasi dalam waktu tertentu sepanjang umur bonds. Nah, kemudian obligasi convertible berarti obligasi yang dapat dikonversi menjadi surat berharga lainnya. Kemudian commodity backed ini berarti obligasi yang pembayarannya bukan hanya berupa uang, tapi juga bisa berupa komoditi, misalnya barel minyak atau ton batu bara. Kemudian deep discount bonds ini adalah obligasi yang zero coupon atau zero interest gitu, teman-teman. Perlakuannya hampir sama seperti zero interest notes payable. Nah, kemudian register dan bearer coupons. Nah, kalau register ini adalah obligasi yang punya seseorang. Nah, diwakili dengan ada namanya. Nah, jadi setiap orang yang tertulis namanya di dalam register bonds itu adalah adalah yang mempunyai hak untuk mendapatkan bunga bonds dan mendapat pembayaran pokok dari bunga bonds. Sementara kalau bearer coupon bonds ini adalah kalau bahasa Indonesianya obligasi atas unjuk. Jadi siapapun yang memegang surat obligasi, dialah yang berhak atas obligasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah income bonds dan revenue bonds. Kalau income bonds itu obligasi yang pembayaran bunganya didasarkan pada income satu perusahaan. Jadi net income perusahaan terus nanti dikaliin dengan rate si obligasi. Sementara kalau revenue bonds itu obligasinya berdasarkan pendapatan tertentu aja.
Jadi nggak dikurangin beban-beban. Kira-kira begitu teman-teman. Sebentar, kita hapus dulu. Aduh, salah. Oke, nah terus dari sumber lain itu ada yang menjelaskan bahwa kalau dibagi menjadi penerbitnya itu menjadi 3 bagian. Ada 3 jenis obligasi. Yang pertama corporate bonds, itu berarti bonds yang diterbitkan oleh perusahaan. Kemudian kalau government bonds, itu bonds yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Kemudian kalau municipal itu bonds yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian dari pembayaran bunganya itu lebih tepat sebenarnya dibagi menjadi 2. Ada yang zero kupon, yang seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ada juga yang kupon. Nah, kupon nanti dibagi menjadi 2 lagi, ada fixed kupon, ada floating kupon. Kalau fixed kupon itu berarti bunganya tetap dari awal obligasi ada sampai dengan nanti jatuh tempo. Sementara kalau floating kupon itu mengikuti keadaan ekonomi, jadi bisa berubah tergantung dari biasanya rata-rata pinjaman pemerintah atau swasta. Nah, hak opsi itu kurang lebih sama. Kemudian jaminan tadi udah, nilai nominal, konvensional, dan retail, imbal hasil, bisa konvensional, bisa juga syariah. Selanjutnya, jenis dan rating obligasi. Nah, rating obligasi di Indonesia sendiri itu di rating oleh pevindo.com. Nah, Pevindo itu adalah ternyata PT Pemeringkat Efek Indonesia. Nah, jadi kalau teman-teman buka webnya, nanti bisa lihat webnya. Kemudian nanti apa sih ratingnya? Nah, ratingnya kalau untuk obligasi itu dari AAA atau A-nya 3 kali sampai dengan yang paling rendah adalah D. Nah, jadi kalau semakin tinggi ratingnya berarti satu perusahaan itu punya ketaatan membayar obligasi dan bunganya sangat taat. Nah, sementara kalau semakin rendah berarti bonds-nya memiliki risiko yang lebih tinggi. Oke, slide selanjutnya. What do numbers mean? Nah, jadi di sini dijelasin misalnya teman-teman lagi baca koran, terus ketemu corporate bond listing. Nah, issuer atau penerbit ini biasanya berupa perusahaan atau pemerintah juga bisa. Kemudian kupon, ini bunga kuponnya. Kemudian maturity atau jatuh tempo. Kemudian harga dinyatakan sebagai percent of par. Kemudian yield ini adalah bunga pasar itu teman-teman. Kemudian rating seperti yang dijelaskan tadi. Oke. Nah, yang perlu kita ketahui mungkin trivia ya. Yang pertama adalah dalam menerbitkan bonds itu biasanya butuh waktu berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Kemudian dalam menerbitkan obligasi itu si perusahaan harus meminta persetujuan, kemudian melakukan audit dan juga menerbitkan prospektus atau hal-hal apa yang akan perusahaan lakukan di masa mendatang. Prospektus juga bisa berupa bagaimana sentimen pihak luar terhadap perusahaan. Nah, setelahnya baru si sertifikat bonds itu dicetak. Nah, kemudian harga jual dari bonds itu tergantung yang pertama supply dan demand dari buyer and sellers, kemudian relative risk, market condition, dan state of the economy. Nah, di sini dijelasin biasanya dalam mengukur bonds pada pertama kali digunakan present value dari interest dan principal. Nah, jadi interest rate itu dalam bonds ada 2. Yang pertama nominal rate dan yang kedua market rate. Kalau nominal rate itu berarti ini stated as percentage of bond face value atau par. Kemudian kalau market rate atau effective yield itu adalah bunga yang biasanya digunakan untuk
bonds dalam risiko yang sama. Nah, kemudian ini berapa bunga dalam bentuk kas yang dibayar pada setiap periode. Jadi teman-teman bisa langsung kaliin stated rate kali face value. Kemudian kalau berapa beban bunga, nah itu market rate kali carrying value dari si bond. Nah, kemudian mengulang kembali materi pengantar akuntansi, membedakan mana kondisi premium, mana kondisi par value, mana kondisi diskon. Nah, kalau misalnya bunga stated itu 8%, sementara bunga pasar ada 6%, 8%, dan 10%. Nah, jadi kalau misalnya bunga nominalnya lebih tinggi daripada market interest, maka bond dijual pada saat premium. Karena orang tertarik untuk membelinya. Kemudian kalau bunga pasar sama dengan bunga stated rate, maka bond dijual pada par value. Kemudian kalau misalnya bunga pasar lebih besar daripada stated rate, berarti kondisinya diskon. Oke. Nah, seperti yang tadi disebutin bahwa dalam menerbitkan bonds biasanya bonds dinilai pada present value-nya. Nah, di sini ada present value dari interest dan present value dari principal. Nah, konsep present value adalah menentukan berapa nilai uang di masa mendatang pada saat ini. Nah, jadi kalau misalnya 1 juta 5 tahun mendatang, itu kira-kira kalau ditarik ke sekarang, itu nilainya berapa. Nah, present value itu untuk bonds itu ada dua, ada yang present value biasa itu untuk principal, terus kalau present value annuity itu untuk interest. Nah, kenapa harus annuity? Karena annuity adalah pembayaran dengan jumlah sama selama beberapa periode. Nah, ilustrasinya, misalnya Santos menerbitkan 100.000 bonds, kemudian akan jatuh tempo dalam 5 tahun dengan 9% interest payable. Ini berarti stated rate-nya, kemudian market rate-nya 11%. Kita langsung tulis, principal bond 100.000, bunga pasar 11%, bunga nominal 9%. Maka berapa present value principal-nya? Nah, kalau menggunakan present value principal, rumusnya 1 per 1 plus I pangkat N kali face value-nya, yaitu 100.000. Kemudian 1 plus, ini seharusnya 0,11 pangkat 5 kali 100.000, dapatnya 59.345. Selanjutnya kita akan menghitung present value dari interest. Nah, present value dari interest dinyatakan sebagai 1 min 1 per 1 plus I pangkat N per I dikali face value dikali nominal rate atau stated rate. Nah, jadi 1 min 1 plus 1 per dalam kurung 1 plus 0,11 sesuai dengan market rate-nya. Kemudian 5 ini adalah N atau tempo pembayaran. Kalau misalnya dia annually berarti 5, tapi kalau misalnya semi annually berarti dalam setahun dia 2 kali membayar. Nah, jadi nanti teman-teman bisa kaliin 5 kali 2. Terus dibagi dengan market rate. Dikali face value dikali stated rate atau nominal rate. Dapatnya 33.263,1. Nah, terus bagaimana menjurnalnya? Itu cash pada bonds payable senilai present value-nya itu dapat dari yang ini 33.263,1, kemudian yang ini 59.345, dapatlah 92.608. Kemudian untuk mengamortisasi interest expense cash sama bonds payable. Nah, teman-teman perlu lihat di sini. Kalau interest expense tadi itu dinyatakan sebagai perkalian antara present value atau carrying amount saat ini dikali dengan market rate 11%. Nah, kemudian kalau cash-nya itu 9% atau stated rate dikali dengan face value. Nah, selanjutnya effective interest method. Nah, di sini jelasin kalau misalnya bonds
diterbitkan pada saat diskon, berarti jumlah yang dibayar itu lebih besar daripada jumlah yang diterima. Kemudian bonds issued at premium berarti jumlah pokok yang dibayar itu lebih kecil daripada yang pokok yang diterima pada saat ini. Nah, teman-teman perlu perhatikan, meskipun nanti diterbitkan pada diskon atau premium, ketika kita membayar itu bonds dibayar sebesar nilai pokoknya atau face value-nya. Nah, proses untuk mengadjust atau menyesuaikan dari diskon menjadi par, kemudian premium menjadi par, disebut amortisasi. Nah, di dalam amortisasi itu ada dua metode. Ada yang pertama, metode garis lurus. Yang kedua, effective interest method. Nah, tapi yang digunakan adalah effective interest method karena lebih sesuai, gitu ya teman-teman. Beberapa standar mengizinkan penggunaan metode garis lurus atau straight line method apabila nilainya tidak signifikan. Nah, rumusnya teman-teman untuk mencari nilai yang diamortisasi adalah sebagai berikut. Pertama, bond untuk menentukan interest expense-nya itu carrying value dikali effective interest rate. Kemudian untuk menentukan jumlah yang dibayar itu face amount dikali stated rate. Baru nanti beban bunga dikali jumlah yang dibayar sama dengan jumlah yang diamortisasi. Nah, kurang lebih sama seperti yang teman-teman belajar waktu pengakuan dulu. Nah, misalnya di sini Evermaster menerbitkan 100.000 dengan stated rate 8%, kemudian jatuh temponya 5 tahun karena dari 2019 ke 2024, dan interest payable dibayarkan tiap Juli 1 dan Januari 1. Berarti dia semi-annually. Kemudian effective interest rate-nya atau market rate-nya 10%. Nah, berapa nilai bonds pada saat ini? Nah, ini. Nah, kita akan lihat present value of single sum ini untuk dikalikan dengan face value-nya. Maka faktornya sesuai dengan ini tadi. Market rate-nya 10%, tapi karena dibayarkan semi-annually berarti 10% dibagi dengan 2. Dibagi 2. Nah, itu menjadi 5%. Kemudian N-nya berarti dari 2019 ke 2024, 5 tahun dikali 2, berarti N-nya 10. Maka, nah di sini kita cari yang 5%, terus N-nya 10. Dapatlah faktornya 0,61391. Dikaliin, dapatlah present value dari prinsipalnya, $61.391. Nah, kemudian, untuk mencari present value dari interest-nya, itu teman-teman kalikan tadi face value 100.000 dikali dengan bunga stated-nya kan awalnya 8%. Nah, karena dia semi-annually berarti dibagi 2. Karena setahun 2 kali bayar. Jadi 8% dibagi 2 dapatnya 4%. 4% nanti dikalikan 100.000, dapatlah 4.000 semi-annual payment-nya. Kemudian cari faktornya 5% dengan N-nya 10. Dapatlah 7,72173. Dapat present value-nya 30.887. Nah, kemudian inilah yang dinamakan sebagai proses amortisasi. Nah, pertama-tama teman-teman kaliin dulu 92, ya, jadi 4.000 ini cashback ini akan selalu sama ya teman-teman, jadi 100.000 dikali 4%. Nah, sementara kalau interest expense itu dapatnya dari 92.278 dikalikan dengan 5%, dapatlah 4614. Nah, kemudian diskon amortisasinya sebesar 614. Nah, karena interest expense lebih besar daripada cash paid, maka nilai ini akan menambah carrying amount dari si bonds. Nah, di tahun berikutnya sama cash paid-nya 4.000,
Kemudian nanti 92.892 ini dikali dengan 5% lagi. Dapatlah 4.645. Nah, kemudian nanti 4645 dikurang dengan 4.000 dapatlah 645. Nah, 645 ini yang akan diamortisasi, ditambahin dengan 92.892, dapatnya jadi 93.537. Nah, terus bagaimana jurnalnya? To cash pada bonds payable 92278 sesuai dengan present value-nya. Kemudian interest expense pada bonds payable dan cash sebesar nih 4614, 614 dan 4000 didapat dari tabel amortisasi. Ini amortisasi pertama, kemudian ini amortisasi kedua. Nah, interest expense-nya teman-teman lihat di sini 92.892 kali 5% dapatlah 4645. Kemudian interest payable 100.000 kali 4% dapat 4.000. Bonds payable-nya selisih dari interest expense dan cash paid senilai 645. Dah. Nah, kira-kira demikian video pengantar bonds pada kesempatan kali ini. Kiranya boleh bermanfaat untuk pembelajaran teman-teman sekalian. Terima kasih.